Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ulfia Rahmi. Kali ini kita akan mengenal model-model dalam blended learning. Pada video sebelumnya kita telah bahas bahwa konsep blended learning itu adalah kombinasi antara pertemuan tatap muka dengan online learning dengan variasi 30-70%. Artinya, dengan mengkombinasikan keduanya tidak serta-merta akan menjadikan sebuah blended learning. Karena pada saat kita akan menerapkan blended learning ke dalam pembelajaran kita, ada beberapa tipe model blended yang bisa kita terapkan. Jadi untuk kita mengkombinasikan pertemuan tatap muka dengan online menjadikan sebuah blended, kita bisa mengikuti beberapa model yang sudah ditawarkan. Di antara variasi tipe model blended yang bisa kita pilih yaitu face-to-face drive model, rotation model, flex model, online lab model, self-blend model, dan online drive model. Jadi 6 variasi ini bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Masing-masing model ini akan kita bahas pada video tertentu supaya pembahasan kita lebih detail. Nah, sekarang untuk kita memilih salah satu model ini ke dalam pembelajaran kita perlu lihat kesesuaian antara model tertentu dengan kebutuhan pembelajaran. Seperti apa kebutuhan pembelajaran yang dimaksud? Misal karakteristik dari mata pelajaran atau mata kuliah dan kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran. Jadi tidak ada satu tipe terbaik untuk bisa diterapkan ke seluruh materi. Artinya kita perlu lihat kesesuaian antara langkah di model tertentu dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ada karakteristik materi yang pencapaiannya lebih kepada performance atau aktivitas dari pembelajar, berarti kita bisa pilih model yang menekankan kepada pengembangan keterampilan atau mereka melakukan sesuatu dalam pelaksanaan model tersebut. Itu yang pertama, mempertimbangkan karakteristik materi dan tujuan pembelajaran. Pertimbangan yang kedua adalah karakteristik dari pembelajar atau peserta didik kita. Apakah mereka mampu menjalankan tipe model tertentu? Karena memang ada tipe blended yang memfasilitasi peserta didik belajar secara mandiri tanpa didampingi oleh fasilitator atau pendidiknya. Kita perlu kenali karakteristik mereka, apakah model itu bisa kita pilih dengan kondisi si peserta didik. Yang ketiga, mempertimbangkan fasilitas pendukung di mana blended akan diselenggarakan. Karena memang ada tipe blended yang penerapannya itu pelaksanaannya di sebuah lab komputer. Apakah kelas pembelajaran tertentu menyediakan satu perangkat komputer untuk peserta didiknya atau tidak? Misal pada saat kita memilih online lab model, itu pelaksanaannya mereka melaksanakan online learningnya di dalam kelas dengan fasilitas komputer atau perangkat untuk masing-masing siswa. Ketika itu tidak tersedia, berarti kita tidak bisa memilih online lab model. Dengan kondisi seperti itu, tidak tersedianya perangkat untuk masing-masing siswa, kita bisa memilih tipe lain. Mungkin itu face-to-face drive model, atau mungkin rotation model dengan mereka di kelas melaksanakan pembelajaran face-to-face tanpa bantuan teknologi dan online learningnya di luar kelas. Jadi 6 model tadi yang dikenalkan itu bisa kita pilih sesuai dengan karakteristik peserta didik kita, karakteristik materi dan tujuan pembelajaran, dan fasilitas yang tersedia. Jadi kita tidak bisa memilih salah satu tipe tanpa mempertimbangkan 3 hal ini. Demikianlah pengenalan dari 6 tipe model dalam blended learning. Masing-masing tipe ini akan kita bahas lebih dalam pada video-video berikutnya. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.